Dia Dia ahli ahli stroke, stroke, Mas, Mas, ahli ahli stroke. stroke. Jadi Jadi itu itu teman-teman teman-teman udah udah ngasih ngasih tahu tahu banyak banyak ke ke situ. situ. Itu Itu banyak banyak kok orang-orang orang-orang pengpede yang berobat berobat sama sama dia. dia. Cuman Cuman saya saya mesti mesti ya mesti mesti siapin siapin dana dana dulu, dulu, cari cari dana dana dulu. dulu. Saya itu Saya itu benar-benar benar-benar bangkrut bangkrut saat ini, Mas. benar-benar Benar-benar hidup hidup tuh tuh benar-benar benar-benar apa apa kata kata anak anak istri istri saat saat ini. ini. Saya Saya berharap berharap banget banget kemarin kemarin itu itu dari dari si si Malaysia Malaysia itu itu bisa bisa dapat dapat gitu gitu ya. ya. Cuman Cuman saya kan saya nggak kan nggak mungkin mungkin mau mau minta, minta, kan kan jaga jaga image image kita. kita. Yang Yang kedua kedua juga juga saya saya nggak nggak mungkin mungkin juga juga uang uang duka duka saya saya mau mau minta minta juga juga kan. kan. Kalau nggak Kalau nggak dikasih dikasih sih, sih ya, kalau kalau dikasih dikasih sih sih syukur syukur ya. ya. 100 juta Juta mereka mereka dapat. dapat. Iya. Saya juga bingung Pak. Bingungnya ya posisi mobil udah 3 bulan. Ya minta kabar gimana. Mobil nggak gerak. Kita pendapatan dari mobil nggak ada. Kan serba salah. Istri muring-muring. Iya kan. Ini gimana sih urusannya? Dia bilang gitu kan. Ya udah kamu mendiam aja, saya bilang gitu kan. Saya kan berharap banget dari Bapak. Kelanjutannya gimana? Gitu. Makanya saya telepon. Saya itu stresnya bukan apa-apa. Peraturan pemerintah baru berubah semua, Mas. Di zaman Prabowo ini kacau balau udah. Tapi saya jelasin juga sama Mas, tapi nggak paham juga nanti. Si Bahlil. Berat. Iya, ini ini kacau balau, ini masalah lelang, aduh, udah pecah cahaya kepala. Sekarang Sekarang orang orang ekspor ekspor batu batu bara. hasil Hasil penjualannya kan penjualannya kan dapat dapat pembayaran dolar. 100% 100%-nya harus ditahan oleh pemerintah. Ditahan selama 1 tahun. 1 tahun. Namanya dipisah hasil ekspor. Dulu zaman Jokowi juga ditahan. Tapi besar yang ditahan cuma 30% selama 3 bulan. Sekarang 100% selama 1 tahun, Mas. Kacau Prabowo ini benar-benar. Kita berpikirnya tadinya zaman dianya akan lebih enak karena dia orang ansih bisnis kan. Ternyata dia udah nggak perlu bisnis, dia cari nama aja. Jadi sekarang udah di batu bara juga. Kalau nggak perusahaan-perusahaan raksasa batu bara macam Altim Prima, Darut nggak akan bisa lagi jualan. Nah kemudian duitnya dari mana? Untuk muter lagi. Bisa dikasih pinjaman, itu dijadikan agunan. Tapi besarnya pinjaman hanya 50% dari dana yang ditahan. Dan itu pun dalam bentuk rupiah. Sementara kan orang banyak bayar itu kayak bayar kapal kan dalam bentuk dolar. Ingat sekarang itu semuanya. Saya nggak habis pikir makin lama kok itu makin susah. Berarti ini keputusannya pastiannya kapan berarti Pak? Di bulan April, Mas. Itu yang sudah kelihatan ya. Yang sudah kelihatan. Karena saya mau jual semua saham saya. Saya mau berhenti bisnis-bisnis udah. Saya mau hidup beribadah aja dah sisa-sisa hidup saya. Ini penyakit juga udah banyak banget. Penyakit gak ringan-ringan lagi. Ya iya. Saya semakin kejepit lagi Pak. April 2 bulan lagi. Itu pun kalau pasti kan. Bingung juga. Nanti kalau mundur lagi. Saya ngomong sama yang posisi mobil saya di sana. April saya bilang gitu. Ternyata mundur lagi kayak dulu. Kan mundurnya kalau kita hitung-hitung puluhan kali Pak. Iya. Bisnis ini selama ini. Pak bulan ini sekian ya siap. Kita tunggu meleset. Wah melesetnya udah berulang-ulang Pak. Ya kan kalau Bapak pikir selama ini kita nunggu udah sangat-sangat sabar banget ya kita ngikutin aja gitu loh. Cuman kan saya tuh lebih sabar lagi Mas. Ratusan juta uang saya di luar Mas yang belum lunas, yang belum cair. Iya. Gitu. Ratusan juta. Jadi
Saya juga mau apa? Semua orang juga tertimpa musibah semua. Ya iya. Orang-orang di batu bara sekarang nggak bisa bergerak, duitnya ketahan semua. Mm-mm. Kita mau main ini, teman-teman ngajakin, kita main ini aja lah, main hukum aja lah gitu kan. Kita ambil alih tambangnya. Ada nih yang kemarin saya masih urus itu, tapi pengacara aja, lawyer minta itu 700 juta. Untuk nagih dana cuma sekitar 5 miliar total. Uang kita sendiri aja cuma berapa ratus juta kan. Ya kan Itu permasalahannya jadi sekarang belum lagi waktunya gimana gitu kan. ya Ya itu yang kelihatan, tapi kalau saya udah sehat banget jadi udah nggak pikiran udah nggak hilang-hilang lagi. Sekarang kan saya suka hilang-hilang gitu. memorinya Mikir sekarang memori saya mau diomongin lupa, mau diomongin berapa. Sekarang saya ingat nih mau ngomong apa gitu, kayak tadi aja lah. Pas saya mau ngomongin lupa. Jadi sekarang posisi Bapak di rumah ini. Sekarang di rumah lagi Sekarang pusing atau gimana, Pak? istri juga lagi nyari dana juga mau berobat ke itu, ke ibu itu. Enggak, sekarang posisi Bapak pusing atau gimana? Ini Mas, jadi kalau kita pegang kuping sebelah kiri ya, di atasnya sedikit tapi agak ke belakang itu ada benjolan gitu. Itu kelenjar. Benjolan itu karena kalau kata dokter adalah karena tersumbatnya pembuluh darah. Dan itu kalau sekarang sudah mulai kempes lah ya, tapi dipegang masih ada sedikit nih. Sakit banget gitu kalau dipegang. Dan itu kalau nggak segera ditangani, ditahan-tahan. Saya kan sering masa sakit kepala berat itu saya tahan-tahan aja, udah buat saya tuh udah biasa gitu. Menurut dokter tuh bahaya. Kalau itu penyumbatan pembuluh darah, yang menyebabkan pusing itu kan penyumbatan pembuluh darah atau oksigen ke dalam otak itu kurang. Nah, kalau penyumbatan pembuluh darah itu bahaya katanya. Kalau dia membeku jadilah tumor, kanker otak. Itu yang untungnya nggak sampai segitu. Cuman penyumbatan pembuluh darah ini kalau sampai tekanannya kencang, dia bisa pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah pasti ada yang dari anggota tubuh kita yang cacat gitu. Kalau nggak mati, kalau nggak stroke. Iya, stroke gitu Mas istilahnya. Pecah pembuluh darah itu kan stroke. Kalau kita udah stroke itu cuma dua akibatnya. Kalau kita masih Allah kasih hidup, pasti ada bagian tubuh kita yang cacat, yang nggak berfungsi gitu. Kalau nggak tangan ya kaki gitu ya. Ya banyak Mas. Orang ada mulut, ada mata, ada segala macam. Iya. Yang mulutnya mencong. Iya. Terus menurut dokter, Mas, menurut dokter, saya ini udah kena katanya. Kena apa, Mas? Mulut saya nggak ini. Saya tuh nggak merhatiin. Nggak merhatiin gitu. Tapi dokter tuh ngerti, pasti lihat benar-benar saya perhatiin, istri saya merhatiin. Bener loh, mulut saya ini udah nggak lurus. Dan itu udah lama gitu, kata dokter ini udah lama sekali. Gitu. Karena udah lamanya, sampai saya tuh nggak ngeh gitu, ngeliat biasa aja. Ya. Kita nggak tahu situasinya begini Mas. Keadaan saya udah bangkrut, benar-benar bangkrut ya sekarang.
Saya sih Ya, sangat berharap tagihan ada ya. Yang saya bisa lakukan sekarang ini berdoa. Saya mau apa lagi ya? iya. Mudah-mudahan ada keajaiban gitu. Saya berdoa minta sama Allah tiap malam bangun tahajud. Cuman minta untuk bisa bayar Mas Jawir itu aja. Ya Allah, kalau engkau belum takdirkan aku dapat rezeki yang lain, paling enggak buat bayar Mas Jawir ya Allah. Kasihan dia. Memang begitu aja. Insya Allah enggak jawab juga sih. Ya, saya bilang kalau Allah belum takdirkan saya untuk dapat rezeki, saya ikhlas ya Allah. Tapi jangan orang lain jadi masalah karena saya. Kan karena posisi mobil sekarang kan udah nggak di saya, Pak. Kenapa Mas? Iya, posisi mobil kan bukan di saya sekarang, udah mobil di posisi di orang, di orang, di saudara. Mobil juga taruhlah mobil nggak dipakai, tapi kalau dijamin aja kan lama-lama karatan dia kan. Ini saya lihat dari GPS saya nggak pernah jalan, Pak. Iya. GPS kemarin habis saya isi, selalu saya isi setiap per 3 bulan kan saya isi. Gitu. Ya, moga-moga kelar Pak semua urusannya. Saya juga bingung. Saya kadang kalau lagi bingung ya pasti ngobrol pengen telepon Bapak gitu loh. Gimana Pak kelanjutannya? Kan Bapak selalu 10 hari ya. 10 hari lebih saya nggak megang telepon. Nah, iya. Ini kalau ngobrol agak banyak nih Mas. Pusingnya naik. Ya udah istirahat dulu aja Pak. Istirahat. Ya, bantu doa saya aja Mas. Saya juga stresnya kadang megang duit lagi lah, ngerokok aja udah. Kemarin aja di Jambi ngerokok. Kalau di rumah udah nggak ada ngerokok. Kamu minta duit di rokok sama istri. Iya. Apalagi sama anak. Udah. Boleh dikata udah kayak orang pencuri rokok benar. Ya kalau dikatakan seperti itu hampir sama lah Pak. Tertunda. Kadang kalau lagi punya duit beli, kalau nggak punya duit ya nggak ngerokok. Udah gitu aja. Sama kayak saya udah. Ini tagihan mobil R3 aja udah jatuh tempo. Hampir rasa rokok udah nggak ngerti gitu. Ya, saya berharap, saya masih yakin Allah itu nggak tidur. Semua itu pasti ada rahasia yang Allah siapkan untuk kita kan. Saya berharap ya mobil udah balik, terus Bapak pakai lagi monggo, enggak ya. Udah saya olah lagi, tapi kalau untuk jual enggak, kan gitu. Dari dulu kan Bapak nawar mobil saya mau dibayar enggak ada jual. Karena kenangannya ada orang tua saya di situ, makanya enggak saya jual gitu loh. Iya. Tapi saya suruh makin enggak mau dan Pak. Karena udah kepincut sama R3 diesel gitu loh. Enggak kepincut gitu. Iya. Ya oke lah Pak, istirahat dulu deh. Doanya aja. Lanjutkan. Mohon maaf ya. Iya Pak. Oke siap Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.